Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, ada banyak hal yang masih menjadi rahasia Allah yang tidak terungkap oleh manusia. Meski dengan kecanggihan teknologi dan sains, manusia masih belum mampu menembus ilmu yang dirahasiakan ini. Pastinya ada hikmah tersendiri di balik kuasa Allah untuk menyembunyikan apa-apa yang dikehendakinya ini. Salah satunya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia untuk selalu berbenah memperbaiki diri. Berikut ini hal-hal yang masih dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari manusia. 1. Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan kematian. Tidak ada manusia yang mengetahui kapan malaikat Israel datang menjemput. Dokter hebat sekalipun tidak bisa memastikan kapan maut akan datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang maha tahu kapan dia akan mengambil nyawa manusia untuk kembali kepadanya. Tentunya banyak hikmah tersembunyi dari alasan Allah merahasiakan kematian ini. Salah satunya agar manusia menjadi cerdas dengan tidak mengetahui kapan ia meninggal. Manusia menjadi berpikir bahwa dunia adalah kehidupan fana dan menjadi tempat pengumpul amal sebelum meninggal. Tidak hanya itu, manusia pun enggan menunda untuk berbuat baik sebagai pintu pahala, mengingat bisa saja ia meninggal sebelum sempat melakukan amal perbuatan yang baik. 2. Allah menyembunyikan keridhoannya dalam ketaatan. Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sangat rahasia. Tidak ada manusia yang tahu apakah kebaikan yang ia lakukan mendapatkan ridhonya atau tidak. Bisa saja amal kebaikan yang dianggap kecil malah mendapat ridho yang paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, bisa saja amal yang kita anggap besar malah dianggap biasa saja. Hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan hal ini agar manusia selalu optimal dalam melaksanakan amal kebajikan dan tidak meremehkan amal-amal sekecil apapun. 3. Marahnya Allah dalam maksiat. Tidak hanya ridhonya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga merahasiakan marahnya dalam perbuatan maksiat yang dilakukan umat manusia. Bahkan dalam tindakan yang kita anggap tidak berdosa di mata Allah ternyata adalah perbuatan tercela. Salah satu kisah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, di mana seorang wanita soleh selalu menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah dikabarkan malaikat bahwa dia masuk neraka. Tidak lain dan tidak bukan, ini terjadi karena wanita tersebut menyekap seekor kucing di rumahnya tanpa memberikan makan. Ternyata kesalahan yang dianggap kecil oleh manusia bisa mengantarkannya ke neraka. Inilah hikmah dari Allah merahasiakan marahnya dalam maksiat, bahwa sekecil apapun sebuah kesalahan adalah dosa, sehingga dengan tidak mengetahui kadarnya kita akan selalu berbuat kebaikan dan menjauhi dosa. 4. Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Malam Lailatul Qadar merupakan malam terbaik dari Ramadan, di mana siapapun yang menjalankan kebajikan pada malam ini akan mendapatkan pahala layaknya 1000 bulan. Umat Islam yang taat begitu mendamba malam Lailatul Qadar, namun Allah tidak memberitahukan kapan malam ini akan datang. Melalui Nabi Muhammad SAW, malam Lailatul Qadar dikabarkan turun pada malam-malam ganjil 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Memang, selama 10 hari terakhir Ramadan, umat Islam biasanya sibuk dengan persiapan lebaran, sehingga sangat sedikit yang mempersiapkan ibadah untuk Lailatul Qadar. Jika manusia tahu kapan malam ini akan datang, mungkin pada Ramadan mereka enggan melaksanakan kebajikan. Manusia berpikir, bukankah berbuat baik pada malam Lailatul Qadar saja sudah cukup mendapatkan pahala yang banyak? Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah memberitahu kapan malam ini datang, sehingga umat Islam yang taat selalu bersiap diri melakukan amal kebaikan. 5. Allah menyembunyikan walinya di antara hamba-hambanya. Para ulama mengatakan bahwa wali selalu diutus sepanjang zaman dan tidak ada yang mengetahui kecuali Allah sendiri. Dahulu Allah secara terbuka memperkenalkan nabi dan rasul yang diutusnya, namun kini sangat tersembunyi dan tertutup rapat sehingga tidak diketahui manusia. Hikmah dari menyembunyikan wali ini adalah agar manusia saling menghormati dan menghargai.
Bisa saja orang yang dilecehkan dan direndahkan sebenarnya lebih dekat dengan Allah dan memiliki kedudukan tinggi di hadapannya. Mungkin juga di antara mereka ada wali Allah yang bersembunyi dalam bentuk kehidupan yang sangat sederhana. 6. Merahasiakan Ismul A'zam. Ismul A'zam merupakan nama Allah yang paling agung di antara 98 nama Allah lainnya. Namun manusia tidak pernah mengetahui mana yang dimaksud dengan Ismul A'zam dan hanya Allah lah yang mengetahui. Padahal jika berdoa dengan memuji dengan namanya ini maka doa pasti akan terkabul. Namun di antara nama-nama Allah dalam Asmaul Husna manusia tidak pernah mengetahui mana yang dimaksud dengan Ismul A'zam. Ada yang mengatakan bahwa Ismul A'zam adalah Ya Allah. Yang lainnya mengatakan bahwa Ismul A'zam adalah Ya Rahman Ya Rahim. Yang lainnya menyebutkan bahwa Ismul A'zam adalah Ya Hayyu Ya Qayyum. Ada ulama yang berpendapat bahwa Ismul A'zam adalah Ya Malikal Mulki. Ada juga yang mengatakan bahwa Ismul A'zam adalah Ya Zal Jalali wal Ikram. Hikmah dirahasiakannya Ismul A'zam ini adalah agar kita berdoa menyebut semua nama-namanya yang indah dalam Asmaul Husna dengan hati yang ikhlas dan khusyuk. Tentunya agar Ismul A'zam ikut terbaca. Sahabat yang beriman, demikianlah 6 hal-hal yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastinya hikmah dari keseluruhan dari apa yang dirahasiakan ini adalah untuk kebaikan umat, sehingga manusia berusaha dengan sebaik-baiknya dalam menjalankan sesuatu amalan. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, selain mengisahkan tokoh-tokoh solehan dan suci dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan tokoh-tokoh yang buruk lagi durhaka, agar kita senantiasa mengambil hikmah dan pelajaran dan menghindari perbuatan tercela. Ada 3 perempuan durhaka yang dikisahkan dalam Al-Quran. Mereka adalah 1. Wahilah. Wahilah merupakan istri Nabi Nuh alaihissalam. Nama Wahilah disebut dalam tafsir Jalalain. Namun ada pula riwayat lain yang mengatakan bahwa namanya Wafilah. Menurut sejumlah riwayat, Nabi Nuh diutus menjadi Rasul 10 abad setelah Nabi Adam alaihissalam. Dialah manusia pertama yang membuat kapal untuk berlayar. Nabi Nuh alaihissalam merupakan utusan Allah yang taat dan soleh. Namun hal itu tidak menjamin istrinya menjadi orang yang taat pula. Wahilah memang menunjukkan keimanannya di depan Nabi Nuh alaihissalam, namun di belakangnya ia justru kufur kepada Allah dan utusannya. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwa istrinya menyebarkan kabar kepada orang-orang bahwa suaminya adalah orang gila. Selain itu, Wahilah juga seringkali menyebarkan rahasia suaminya. Al-Quran menyebutkannya sebagai pengkhianat dan telah menetapkan sebagai ahli neraka. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan 2 orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Maka suaminya itu tiada dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam neraka jahanam bersama orang-orang yang masuk neraka jahanam. Quran Surat At-Tahrim ayat 66. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah selama 950 tahun lamanya. Tetapi di antara umatnya hanya sedikit saja yang beriman. Dalam posisi seperti ini, seorang istri seharusnya mendukung dan menguatkan suaminya saat mendapat berbagai tekanan dari kaumnya. Namun Wahilah justru mengkhianatinya. 2. Wa'ilah. Selain Wahilah, ada pula Wa'ilah, istri Nabi Lut alaihissalam, Nabi yang diutus kepada kaum Sodom. Sodom adalah kaum yang rusak moralnya. Mereka mempopulerkan perilaku homoseksual yang belum pernah dilakukan oleh siapapun di dunia ini. Nabi Lut selalu menasihati dan mengajak kaumnya agar meninggalkan homoseksual. Ia bahkan menawarkan mereka untuk menikahi putri-putrinya. Namun mereka sama sekali tak tertarik pada putri-putri Nabi Lut. Mereka mengabaikan ucapan Nabi Lut alaihissalam dan justru mengancamnya. Di tengah perlakuan buruk kaum Sodom pada Nabi Lut alaihissalam,
Wailah justru mengkhianatinya. Bukannya membela dan mendukung dakwah suaminya, ia justru bersekutu dengan kaum Nabi Lut alaihissalam demi mendapatkan harta. Dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa Wailah senantiasa mengabarkan kaum Nabi Lut alaihissalam tentang tamu-tamu pria yang datang mengunjungi Nabi Lut alaihissalam. Rumah Nabi Lut memang seringkali didatangi banyak tamu, tidak terkecuali malaikat yang berwujud laki-laki tampan. Apabila tamu-tamu itu datang di malam hari, maka Wailah memberi kabar dengan cara menyalakan api. Dan apabila mereka datang di siang hari, Wailah akan mengabarkannya melalui kepulan asap. 3. Ummu Jamil binti Harb. Nama aslinya adalah Arwa binti Harb. Ia adalah saudari kandung Abu Sufyan bin Harb dan istri Abu Lahab. Berbeda dengan Wahilah dan Wailah yang kedua suaminya beriman. Suami Ummu Jamil merupakan laki-laki zalim yang begitu menentang Nabi Muhammad SAW. Ummu Jamil memang patuh kepada suaminya, namun sayang, kepatuhan itu justru pada keburukan dan kezaliman. Kisah tentang Ummu Jamil dan suaminya ini diabadikan dalam Quran surat Al-Lahab. Ummu Jamil disebut sebagai perumpamaan pembawa kayu bakar atau hamlatul khatab. Ungkapan ini dalam bahasa Arab merupakan kiasan yang artinya penyebar fitnah. Dikisahkan pada malam hari Ummul Jamil sering meletakkan duri di jalan yang biasa dilewati Rasulullah SAW, juga di atas pintu rumah beliau. Dia juga sering menyebarkan kebohongan dan fitnah atas Nabi Muhammad SAW. Saat Ummu Jamil mengetahui ayat yang diturunkan mengenai dirinya dan suaminya, ia begitu marah. Ia langsung menghampiri Nabi SAW sambil membawa segenggam batu. Saat itu Rasulullah SAW sedang duduk di dekat Ka'bah bersama Abu Bakar. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menutup pandangan Ummu Jamil hingga ia tak dapat melihat dan menemukan Rasulullah SAW. Sahabat yang beriman, itulah 3 orang perempuan yang disebutkan dalam Al-Quran. Bukan disebutkan karena kebaikannya, akan tetapi karena keburukannya. Sebagai seorang perempuan dan istri, hendaknya bisa mengambil pelajaran dari 3 perempuan ini. Amin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.